Hai rekan-rekan, selamat datang di Persona Channel Test dan selamat bagi rekan-rekan yang telah lolos untuk tahapan seleksi kompetensi dasar CPNS atau teman-teman yang sudah lulus untuk seleksi administrasi P3K. Dan untuk video ini, jika teman-teman masih kebingungan nih, bagaimana sih untuk soal yang akan didapat dan materi apa saja yang harus dipelajari untuk formasi fasilitator pemerintahan. Nah, di video ini kita akan bahas dan juga nanti saya akan berikan soalnya yang mengacu pada informasi atau pengumuman dari Permen.Pan RB nomor B/5457/M.SM.01.00/2024 terkait materi pokok yang harus teman-teman pelajari. Dan ini untuk SKB sistemnya CAT dan ada yang non CAT. Oke, sebelum kita ke pembahasan jangan lupa di subscribe. Kalau sudah, saya harap teman-teman jangan skip videonya karena takutnya teman-teman terlewat informasi penting yang di skip iklannya saja. Oke, mari kita mulai ke pembahasan untuk SKB CPNS. Di sini teman-teman untuk SKB CPNS itu 40% tes kompetensi dasar itu diambil penilaiannya dan 60% untuk tes kompetensi bidangnya diambilnya. Jadi keseluruhan 100%. Jadi gimana nih? Jadi intinya gini, jika teman-teman tes kompetensi dasarnya bagus tapi tes kompetensi bidangnya jelek, itu untuk peringkat pertama itu kemungkinan besar kecil ya. Sedangkan kebalikan jika tes kompetensi dasar teman-teman di bawah tapi tes kompetensi bidangnya itu maksimal, teman-teman yang tes kompetensi bidangnya besar itu akan istilahnya akan berpeluang lulus di peringkat pertama saat perankingan ya, dan yang pasti lulus seperti itu. Jadi yang bagi tesnya kecil silahkan dulang istilahnya dulang skor ya atau poin di tes kompetensi bidang. Nah, apa sih saja sih yang harus dipelajari? Nah, untuk tes kompetensi bidang itu ada yang CAT dan non CAT. Nah, yang biasanya untuk yang CAT itu semua formasi dan ada tes tambahan non CAT. Biasanya ada interview, kemudian ada tes psikotes, tes kejiwaan, tes kesamaptaan, tes bahasa asing, tes praktek, dan yang lain-lain disesuaikan dengan formasi yang teman-teman apply. Biasanya untuk psikotes itu di instansi pusat. Dan untuk yang di instansi daerah biasanya 90% atau teman-teman cek aja. Yang tadi saya lihat ada suatu pemerintah daerah yang hanya 10% itu wawancara dan 90% di CAT SKB ya teman-teman. Jadi seperti itu ya. Oke, dan kemudian materi yang harus teman-teman pelajari itu, nah ini adalah materi terkait fasilitator pemerintahan berdasarkan informasi atau istilahnya berita ya dari Permen.Pan RB nomornya ini, dan ini yang harus teman-teman kuasai. Di antaranya kemampuan umum, yang pertama untuk fasilitator pemerintahan itu terkait Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini TWK ya teman-teman. Selanjutnya ada yang kedua, macam sistem pemerintahan di Indonesia. Teman-teman, ini TWK juga. Yang ketiga, wawasan Nusantara atau kesadaran nasional. Ini juga TWK. Jadi kebanyakan kemampuan umumnya terkait TWK ya, tes wawasan kebangsaan teman-teman. Jadi teman-teman yang lulus SKD pasti SKD-nya oke lah ya. Nah, kemudian untuk kemampuan khususnya itu terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Kemudian yang kedua terkait Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Dan yang terakhir itu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang pangkat daerah. Nah, di sini teman-teman saya sudah buatkan materinya. Jadi materinya berdasarkan ini materi yang di-share. Kemudian saya jabarkan di sini ya terkait Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara. Di sini Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, kemudian 5 sila Pancasila dan yang lain-lain. Ya, semua saya sudah rangkum. Jadi teman-teman tinggal pelajari saja. Dan juga ada tambahan lain ya terkait tupoksi.
Ya, jadi selain dari ini ada tupoksi juga teman-teman. Tupoksi dari fasilitator pemerintahan juga saya sudah buatkan ya tersendiri ya. Karena soalnya itu uh, mengacu pada itu ya topoksi dan kisi-kisi ya, seperti itu. Nah, di sini saya sudah rangkumkan juga terkait peranan fungsi fasilitator pemerintahan, pengertian fasilitator pemerintahan, tanggung jawab, keterampilan yang diperlukan. Nah, ini berdasarkan Permen-Pan RB juga ya, teman-teman. Saya sudah rangkumkan juga. Dan teman-teman untuk modul ini atau materi pembelajaran ini, teman-teman bisa dapatkan linknya di deskripsi. Kemudian tadi ya untuk informasi soal P3K teknis, jika teman-teman mengambil formasi ASN ini ya, P3K teknis dan SKB CPNS itu sama ya Permenpannya ya. Yang membedakan itu jumlah soalnya. Untuk P3K teknis itu 90 soal dan untuk SKB CPNS untuk sistem CAT itu antara 80 sampai 100 soal. Ini yang membedakannya teman-teman, tapi Permenpannya sama, yakni fasilitator pemerintahan. Seperti itu ya teman-teman, jadi jangan bingung apakah beda SKB CPNS dengan P3K teknis. Itu sama saja Permenpannya, yang berarti soal-soalnya tuh sama juga ya, dan jabatannya juga jika teman-teman melamar ahli pertama atau ahli muda itu pasti sama ya. Oke, kita masuk ke soal pembelajaran, soal latihan. Nah, soal yang saya buat itu berdasarkan Permenpan yang tadi di awal yang saya bahas ya. Jadi tidak akan jauh dari Permenpan dan juga tupoksi untuk soal-soalnya. Jadi teman-teman jangan melebar ke materi yang lain, fokus di sana saja ya, karena soalnya yang akan muncul itu salah satunya ini ya, terkait perangkat daerah ya atau pemerintahan daerah. Nah, di sini perangkat daerah yang memiliki tugas membantu kepala daerah dalam hal administrasi dan koordinasi antar perangkat daerah adalah A. Dinas daerah, B. Badan daerah, C. Sekretaris daerah, D. Kantor daerah, atau E. Lembaga teknis daerah. Dan bagi teman-teman yang baru join di channel ini, saya buat itu seperti simulasi teman-teman. Jadi akan ada waktu ya untuk pengerjaan soal. Biasanya saya berikan waktu 30 detik sih ya, untuk menjawab, dan nanti akan muncul pembahasan setelah waktu habis seperti ini, time ups, nanti akan muncul jawabannya seperti ini. Jadi untuk soal yang ini jawabannya yang C. Kenapa? Karena sekretariat daerah memiliki tugas utama membantu kepala daerah dalam hal administrasi dan koordinasi antar perangkat daerah. Sesuai dengan yang diatur dalam PP nomor 18 tahun 2016, dinas dan badan daerah lebih berfokus pada pelaksanaan urusan teknis pemerintah. Jadi ini jawabannya yang C, sekretariat daerah. Oke, untuk yang selanjutnya saya tidak akan bacakan untuk mempersingkat waktu. Jadi teman-teman coba kerjakan ya, nanti juga akan muncul pembahasannya. Dan jika betul selamat ya. Jika betul semua, teman-teman tidak akan kesulitan nanti untuk SKB. Karena untuk SKB itu soalnya tuh seperti ini, tidak panjang-panjang ya. To the point ya teman-teman ya, tentang pengetahuan teman-teman seperti itu. Jadi tidak panjang ya. Itu sangat ya seperti ini ya, beberapa paragraf, beberapa teks ya. Oke, untuk selanjutnya silahkan dikerjakan untuk mempersingkat waktu.